Pada zaman dahulu, di negeri antah berantah, hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin karena disumpahi oleh Batara Indra dan sangat dibenci semua orang. Setiap kali mereka mengemis di pasar dan kampung, mereka dipukuli dan diusir hingga ke hutan. Oleh karena itu, tinggallah sepasang suami istri di hutan dan memakan batang kayu dan buah-buahan. Setelah beberapa lama, istri si miskin hamil selama 3 bulan. Sang istri ingin sekali memakan buah mangga yang ditanam di taman raja. Si miskin berteguk hatinya, karena dahulu di keindraan sewaktu ia menjadi seorang raja, ia tidak ingin mempunyai seorang anak. Wahai kau sang raja, alangkah angkuh dan sombongnya dirimu. Akan kukutuk kau menjadi si miskin. Hei, si miskin, kenapa kau di sini? Ini wilayahku. Pergilah kalian. Kalian tidak pantas di sini. Sus. Suamiku, aku ingin buah mangga yang berada di dalam taman raja. Istriku, apa kau masih ingat tentang kejadian pada saat itu? Jangankan masuk ke taman raja, untuk kita meminta sesuatu saja ke sana itu sangat mustahil sekali. Aku ingin buah mangga yang berada di taman raja itu. Setelah istrinya mendengar perkataan suaminya itu, ia semakin menangis. Lalu, sang istri pun berhenti menangis, dan segeralah si miskin pergi ke pasar untuk mencari buah mangga yang diinginkan oleh sang istri. Pedagang beserta orang-orang yang berada di pasar pun menjadi iba mendengar perkataan si miskin. Karena mereka merasa iba akan si miskin, pedagang beserta orang-orang di pasar pun memberikan si miskin buah mangga, bahkan beserta pakaian serta buah-buahan lainnya. Hei miskin, apa kehendakmu datang kemari? Jika tuanku berkehendak dan memiliki rasa belas kasihan, izinkan hamamu ini meminta sebuah mangga yang sudah busuk tuan. Baik, terima kasih tuanku. Semoga Tuhan bisa membalas rasa terima kasih. Setelah itu, ia pun pergi ke hutan dan menemui istrinya. Setelah si miskin berkata seperti itu, ia dibuat sangat kaget dengan apa yang dilakukan sang istri. Sang istri mengambil secara paksa semua barang yang dibawa oleh sang suami dan melemparnya lalu menginjak-injak apa yang diperoleh oleh sang suami. Hai istriku, ini dia beberapa buah-buahan dan juga barang yang kau inginkan dan yang aku dapatkan dari pasar. Biarkan saja aku mati. Aku hanya ingin buah yang berada di taman raja. Miskin pun sangat terpukul dengan perkataan istrinya itu dan memutuskan menghadap Maharaja Indradewa untuk meminta buah mangga yang diminta oleh istrinya itu. Izin tuanku baginda raja, ampunilah hamamu ini sebelumnya. Hamba berkenan kemari untuk meminta sebuah mangga dari tanah pohon raja di sana. Mau kau apakan mangga itu? Izin tuan, mangga tersebut mau saya beri kepada istri saya yang sedang meninggal. Saya berjanji ini adalah permintaan pertama kali dan juga terakhir saya tuan. Prajurit, Siap ya mulia. tolong ambilkan mangga di belakang. Baiklah ya mulia. Silakan biar terima kasih banyak yang mulia. Begitulah ucap si miskin, lalu berlari dari istana menuju hutan tempat istrinya itu.
Setelah dilihat oleh sang istri bahwa suaminya datang membawa setangkai buah mangga dari taman raja, ia pun tertawa senang dan berterima kasih kepada suaminya sambil memakan buah mangga tersebut. Wahai istriku, ini dia beberapa mangga yang sudah saya dapatkan dari istana Taman Raja. Pada waktu yang baik dan tepat, pada malam bulan ke-14, bulan bersinar terang. Kemudian pada waktu itu juga istri si miskin melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat baik dalam penampilan dan tampan. Anak itu diberi nama Marakarma, yang artinya anak dalam kesulitan. Dengan takdir Tuhan yang melimpahkan kepada hambanya, si miskin pun dapat menggali tanah untuk membuat tempat tinggal untuk keluarganya. Ketika ia menggali tanah untuk menancapkan tiang, ia menemukan karung besar yang berisi banyak emas. Istrinya pun datang untuk melihat dan berkata, Wahai istriku, lihatlah apa yang aku dapatkan. Ada apa, wahai suamiku? Wah, emas ini tidak akan habis sampai anak cucu kita, suamiku. Ia pun menjadi kaya dan membeli barang-barang kebutuhannya seperti kendi, utar-utar, pelana kuda keris, dan sebagainya.